Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Haya bina an nabda dirasatan al-yaum. Mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Au fi hadzal lail, atau pada malam ini. Masih bersambung mengenai isim-isim yang mabni ya. Jadi isim-isim yang mabni itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang wajib mabninya, ada juga yang tidak wajib mabninya ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai naumul awal, yaitu yang pertama dan yang kedua juga, tetapi belum selesai semua karena di sini yang al mulazim dil bina minal asma baru sedikit lagi, tinggal satu lagi yang belum kita bahas, yaitu yang wajib mabninya itu yang pertama domair, yaitu domir yaitu domir itu ya, ana, anta, huwa, huma, hunna, anti, antum, antum. Nah, seperti ya hal-hal yang itu ya. Kemudian yang keenam, isim-isim isyarah, yaitu kata tunjuk atau kata isyarat. Hada, hadihi, haulai, yaitu ini, itu ya. Kemudian isim mausul. Nah, isim mausul itu kata sambung yang. Jadi ini maksudnya apa? Mabni, yaitu huruf akhirnya itu tidak berubah atau harokat akhirnya tidak berubah. Isim mausul allati, alladina, huruf akhirnya itu atau harokat akhirnya pun tidak berubah-ubah ya, seperti itu aja, itu sebut mabni, tidak berubah. Isim syarat ini udah kita bahas kemarin. Man, ma, aina ini tidak berubah akhirnya. Isim istifham juga tidak berubah. Ma, man, mata tidak berubah. Isim kinayah sudah kita bahas kemarin ya. Kada, kaita, wadaita ini harokat akhirnya tidak berubah. Asmaul af'al yaitu isim fi'il ini pun tidak berubah. Hayhata, soh, dan ufin akhir harokatnya begitu juga tidak berubah. Kemudian nama-nama suara halakah dan nah, itu seperti ini tidak berubah akhirnya, yaitu kah dan nah dengan sukun ya, dengan sukun sampai dimanapun juga dia berada ya, tetap dengan sukun. Nah, ini yang keenam, yang kesembilan maksud saya, yang kesembilan. Nah, sekarang yang akan kita bahas yang terakhir, ba'du zuruf. Nah, ini adalah yang wajib mabni yang kesembilan dari sebagian zorof. Kenapa? Karena sebagian zorof ada yang tidak wajib mabninya, yang kemarin kita bahas ya. Ini yang tidak wajib mabni adalah qobla, ba'da, duna, awala. Nah, ini yang tidak wajib mabni, terkadang dia berubah-ubah akhirnya karena bisa qoblu, ba'du, qobli, ba'di. Nah, itu. Tapi sebagian zorof yang ini nomor 9, mislu haisu, khotun, iwadun. Nah, ini wajib. Ini wajib akhirnya berada pada satu bentuk saja. Kalau haisu tetap saja dengan domah, su-nya itu haisu. Tidak bisa haesi, tidak bisa haesa, itu sebut mabni, tidak berubah. Kotun juga dia tetap dimanapun berada, tidak bisa kotin, tidak bisa koton, tidak bisa, tapi dia diri dengan domah seperti itu. Iwadun juga dia dengan audun ya, bukan iwadun, maaf, iwadun. Nah, sekarang kita bahas yang ke nomor 9 tadi. Nomor 9 tadi kita bahas ke bawah, lebih detailnya ada di bawah, kita lihat. Itu asmaul kinayah kemarin ya. Asmaul aswat juga kemarin sudah kita bahas pertemuan kemarin maksud saya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang yang terakhir, yang wajib mabni, yang sebagian zorof wajib mabni karena ada sebagian yang tidak wajib mabni. Nah, ini yang wajib, yaitu sebagian zorof yang wajib mabni. Azuruf ala nau'aini. Nah, ini dibahas kembali bahwa zorof itu ada dua jenis, ada mu'rob, ada juga yang mabni. Nah, ini adalah yang mabni. Amma zuruf al mabniyah, adapun zorof itu keterangan waktu dan tempat ya, ingat, zorof itu keterangan waktu dan tempat. Al mabniyah yang tetap bentuknya kepada satu bentuk, fahiyah, maka dia itu yang pertama kata haisu. Haisu tidak akan berubah menjadi haisi, tidak akan berubah menjadi haisa, walaupun dia dimasuki huruf jar seperti min, ila, an, alapi, itu kan huruf jar.
huruf jar itu biasanya menjarkan isim setelahnya. Biasanya seharusnya kan min haisi kalau ada min, tetapi tidak boleh karena ini jenis jorob yang wajib mabni. Jadi kalaupun dia ada min, dia tetap saja min haisu, sehingga ada rizkun min haisu la yahtasib, ada rezeki dari segi yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi tetap saja haisu, jadi mabni kepada dhammah, atau si harokat akhirnya dia menetap kepada dhammah saja. Kemudian haisu terjemahnya apa sih? Haisu artinya di mana saja atau bagaimanapun atau bagaimana ya. Nah, ini zorob zaman seperti tadi min haisu la yahtasib, dari segi, atau segi juga bisa ya diterjemahkan segi. Contoh yang lain, sa'anzilu, saya akan turun, min haisu tanzilu, dari manapun atau dimanapun engkau turun, sebagaimana engkau turun, bisa diterjemahkan atau sa'af'alu haisu taf'alu, saya akan melakukan sebagaimana yang kamu lakukan. Jadi terjemahan haisu ini tergantung konteks, bisa diartikan sebagaimana, bisa diartikan bagaimana, bisa diartikan di mana. Haisu ini tergantung konteks. Kalau dalam keterangan waktu, di mana juga bisa, tempat ya, tempat itu di mana. Kalau untuk keadaan sesuatu berarti bagaimana. Jadi contoh yang tadi, sa'af'alu, aku akan bekerja, haisu taf'alu, sebagaimana engkau bekerja. Itu kalau haisu menggunakan sebagaimana. Kalau menggunakan di mana, sa'anzilu minas sayyarah, saya akan turun dari mobil, haisu tanzilu, di mana saja engkau akan turun, jadi saya akan mengikuti kamu. Nah, haisu ini bisa diterjemahkan dimanapun juga bisa ya, haisu tergantung konteksnya. Haisu ini fleksibel maknanya, tergantung ke keadaan. Kemudian jadi haisu itu zorob makan ya di sini. Zorob makan itu keterangan tempat. Makanun itu tempat. Zorfu makanin, keterangan tempat. Seperti tadi, saya akan turun dimanapun kamu turun, itu tempat ya. Kemudian kotun yang kedua. Nah, kotun ini dia tidak akan bisa jadi min kotin, tidak bisa. Dimanapun ada berada, baik dia jadi isim majrur atau bukan, tetap saja kotun. Nah, ini kotun terjemahnya apa? Saja ya, atau sama sekali bisa diterjemahkan sama sekali. Di sini ada contohnya, zorfu zamanin lil madi. Nah, kotun ini adalah zorof zaman, keterangan waktu yang lampau. Misalkan ma'fa'altuhu qattun, saya tidak melakukan itu sama sekali. Ma'fa'altuhu qattun. Nah, ini makanya untuk fi'il madi, sehingga harus menggunakan fi'il yang madi ya, atau keterangan waktu yang lampau. Dan juga qattun ini harus digunakan untuk bentuk yang negatif, yaitu harus menggunakan kata tidak, seperti ma'akaltuhu qattun, aku tidak pernah memakannya sama sekali gitu. Atau marokibtuhu qattun, aku tidak pernah menaikinya sama sekali. Kalau misalkan kita mempunyai mobil atau kendaraan, marokibtuhu qattun, saya tidak pernah menungganginya sama sekali. Atau contoh yang lain seperti madakhaltuhu qattun, aku tidak pernah memasukinya sama sekali. Nah, jadi harus menggunakan bentuk yang negatif, yang menggunakan ma atau ma ya, karena ini untuk fi'il madi khusus. Karena fi'il madi bentuk negatifnya pasti menggunakan ma, bukan la ya. Kalau la itu untuk fi'il mudhari. Itu zorob zaman lil madi, yaitu qattun. Terjemahnya apa? Sama sekali. Nah, itu qattun. Kemudian audu ya. Audu itu abadan. Nah, di sini keterangannya, zarfu zamanin lil mustaqbali,
adalah zorof zaman atau keterangan waktu, lil mustaqbali untuk hal yang akan datang atau untuk mendatang, bimakna abadan yang mempunyai makna abadan. Nah ini maknanya itu abadan. Audu itu sama dengan abadan. Nah abadan itu maknanya selamanya. Audu bisa diterjemahkan uhibbuka atau uhibbuki audu, aku akan mencintaimu selamanya. Audu, gunakan audu, ini keterangan waktu yang akan datang. Atau misalkan saat tabi'uka ya Rasulullahi audu, aku akan mengikutimu wahai Rasulullah, audu selamanya. Atau sauti'uka, aku akan mentaatimu ya Rasulullahi wahai Rasulullah, audu selamanya. Jadi audu ini adalah sama dengan abadan. Berbedanya apa? Kalau audu ini dia wajib mabni kepada doma. Audu tidak bisa min audi, tidak bisa min atau al audo, nggak bisa ya. Tapi tetap saja dia kepada doma. Ini yang disebut dengan sebagian zorof yang wajib mabni kepada doma saja. Audu. Oke, coba kasih contoh dalam bahasa Arab. Saya titik-titik selamanya. Kita akan bikin bahasa Arabnya apa? Saya tidak akan berbuat fasik selamanya, bisa. Misalkan maaf alu fasikon atau maaf alul fusuqo, aku tidak akan melakukan kefasikan. Audu selamanya, misalkan. Atau sautiullaha, aku akan taat kepada Allah. Audu selamanya. Jadi audu itu maknanya sama dengan selamanya. Sa'adrusul ilma abadan. Audu. Audu. Nah, entah terjemahannya Ustaz Jajang. Saya akan belajar ilmu selamanya. Nah, itu saya akan menuntut saat lubul ilma audu. Saya akan menuntut ilmu selamanya. Nah, itu audu itu selamanya. Kemudian itu audu tidak akan berubah-ubah. Dimanapun dia berada ya tetap audu, tidak pernah menjadi ila audi atau audo, enggak ya, itu audu abadan. Al-ana sekarang, al-ana itu sekarang, lil wakti. Nah ini zorobnya zorob zaman, lil waktil ladzi anta fihi, menunjukkan waktu yang engkau memang sedang ada di sana. Ya maksudnya pada waktu ketika kita mengucapkan itu al-ana ya sekarang ya artinya. Al-ana itu terjemahnya sekarang. Jadi contoh sa'adhabu ilal ghurfah al-an, saya akan pergi ke kamar sekarang. Tuh pakai al-ana. Jadi tidak pernah berubah al-ana ini menjadi al-anu atau minal ani, tidak pernah, karena dia merupakan zorob yang mana zorobnya ini wajib mabdi kepada apa? Ini mabdinya al-ana mabdi kepada apa? Fathah. Nah ini mabdinya kepada fathah. Nunnya itu nun dengan fathah, dimanapun dia berada wajib atau lazim. Mulazimun mabniun alal fathi, lazim atau wajib dia mabni kepada fathah. Kasih contoh dari al-ana. Mudahlah, al-ana ini mah nggak sulit ya. Apa kira-kira? Sa'anamu al-ana. Nah, sa'anamu al-ana, saya akan tidur sekarang. Mangga tuh. Sa'anamu al-ana. Kayak gitu kan, al-ana. Al-ana itu sekarang. Atanamu. Kasih contoh yang lain. Sok, Bu Erni apa kira-kira? Ada Ibu enggak? Silakan kasih contoh yang lain. Saat rusu al-ana. Nah, saat rusu al-ana, saya akan belajar al-ana sekarang. Nah, al-ana itu zorob zaman, itu keterangan waktu, yang mana keterangan waktu itu menunjukkan waktu yang ketika dia mengatakan gitu ya, pada waktu itu al-ana. Itu ya al-ana. Sa'asrabul qahwata al-ana. Masya Allah. Sa'asrabul qahwata al-ana. Fadali. Intashar al-an virus jadidun khatirun jiddan. Al-an itu sekarang. Kemudian yang kelimanya adalah ladai.
atau ladun. Ini kedua-duanya walaupun sedikit berbeda, ladai dan ladun itu tetap kepada kasroh ya mabninya. Maaf gak kasroh, sukun maksud saya, maaf bukan kasroh. Maksud saya sukun. Jadi kedua-duanya ladai atau ladun. Ladai atau ladun ini bermakna inda atau kolpa atau amama. Jadi sesuatu yang sekeliling itu. Lil makan awi zaman. Itu bisa sebagai zorof makan dan bisa sebagai zorof zaman, sehingga ada mil ladun hakim, di sisi. Terjemahnya bisa di sisi, bisa di sekitar, terjemahnya ya. Jadi ladun dan ladai ini bisa diterjemahkan di sisi atau di sekitar ladun. Jadi di dalam kamusnya juga ladun dan ladai ini mempunyai 3 makna. Kalau bisa amama, bisa inda, 3 makna. Yang satu lagi bisa kholpa, bisa di belakang, bisa di depan, bisa di sisi. Nah ini maksudnya bahasa Sundanya itu apa ya? Sabuderen ya, sabuderen, sekeliling atau di sisi, di sisinya itu meliputi gitu ya. Ada juga ilmu laduni. Ilmu itu laduni. Nah dari ladun Sama dengan haula nggak Ustaz? haula sekitar, itu maknanya hampir sama, tetapi kalau untuk haula itu lebih ke isim makan saja ya. Tapi kalau ladai dan ladun selain isim makan, perbedaannya apa? Dia juga bisa jadi isim zaman. Itu isim zaman. Ladun di sekitar atau di sisi atau sekitaran, itu ladai dan ladun. Kemudian itu kasroh ya, kasroh, kebalik aja, maksud saya sukun dimanapun dia berada. Kemudian yang keenam, huna. Nah huna mah udah kita tahu ya, huna terjemahnya apa? Di sini. Kalau menggunakan ka lil khitab, jadi Sana. sananya agak jauh agak dekat, Jauh. agak jauh dekat. Kalau hunalika baru jauh, ada lam lil di. Kalau hunalika, huna di sini, hunaka di sebelah sana agak ke sini, hunalika di sana banget gitu, jauh. Itu lil maka, kalau hunanya memang lil makanil qorib. Kalau hunaka ini yang jadi urusannya adalah hunanya. Yang menjadi urusannya adalah hunanya, karena huna itu dia mabninya kepada apa? Sukun. Kalau ka itu tidak termasuk kepada isim yang ini, tidak termasuk pada zorobnya, karena ka-nya itu lil khitab, itu huruf mukhatab dari anta, dan lika-nya juga, li-nya lil bu'di ya, atau lil ba'id, itu tidak termasuk kepada isim isyarahnya yang ini, isyarah lil qoribnya enggak. Nah ini jadi Ustaz, kalau hunaka misalkan, jadi itu mabninya tetap pada sukun. Iya. Hunaka itu mabninya kepada sukun, yang mana dia zarofnya adalah hunanya. Kalau ka-nya lil khitab, li-nya lil bu'di, jadi tetap dia huruf aslinya yang ini, justru hunanya ini yang terjemahnya di sini. Kalau hunanya itu lil makanil qorib, jadi dia mabni kepada sukun ya. Nah kemudian yang ketujuh, sama ini, nah justru seperti hunalika. Kalau kita terjemahkan sama, apa terjemah sama? Hunalika di sana. Sama itu jauh, lil makanil ba'id, menunjukkan yaitu tempat yang jauh. Sama di sana, di sebelah sana, di kejauhan. Sama itu sama dengan hunalika maknanya. Jadi dia itu mabni kepada apa? Sama fathah ya. Kemudian mud dan mundu ini sama, mau mud mau mundu silakan sama ya terjemahnya. Mud itu li'ibtida'il muddah, yaitu ketika, untuk permulaan sesuatu ya. Mud ketika mud. Mundu ya ketika ya. Nah atau semenjak boleh, mud atau mundu. Ini mud kepada apa mabninya? Kalau mudnya
Sukun. 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 Kalau mundu, Doma. ini tetap terjemahnya sama, hanya beda kata. Tapi kedua kata ini terjemahnya sama ya. Ada dua variasi. Boleh menggunakan mud atau mundu, itu boleh kedua-duanya ya. Ini liibtida'il muddah, yaitu permulaan sesuatu atau permulaan waktu kita melakukan sesuatu. Ketika, mud, ketika. Kemudian yang 9 itu id. Id itu lizamanil madi, untuk waktu yang telah lalu. Qad takunu lil mustaqbal, tetapi ada juga suatu saat dia digunakan untuk mustaqbal. Nah, ini ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala Musa, yang kayak gitu ya, pakai id itu biasanya ketika dahulu. Nah, diterjemahkannya ketika dahulu. Kemudian ida kebalikannya. Kalau ida li zamanil mustaqbal. Ida itu apabila. Nah, id itu ingat, ketika, dahulu, gitu. Id. Kalau ida apabila, itu li zamanil mustaqbal. Itu adalah untuk mengungkapkan jikalaunya itu memang belum terjadi, akan terjadinya nanti di suatu saat gitu. Itu untuk waktu yang akan datang. Kalau iza khusus. Kalau id itu sering ya di dalam Al-Qur'an juga. Coba kasih id di dalam Al-Qur'an, surat apa aja kira-kira yang masih ingat? Id banyak lah. Id di dalam Al-Qur'an. Wa iz qala Ibrahimu, ada ya. Id itu berarti masa lalu kalau iz. Kemudian kalau wa iza qila lahum amanu kama amanan nasi, kalau itu mah masa depan ya. Dan ingatlah apabila dikatakan. Nah, apabila berarti itu lil mustaqbal. Kalau iz yang lain itu iz saja, tidak ada alifnya, itu berarti itu masa lalu ya, sudah dilakukan dahulu, atau menceritakan mengenai hal-hal yang telah terjadi ya. Id. Ada yang ingat? Kasih contoh dari id. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan ada id. Nah, itu id berarti maknanya ingatlah ketika. Boleh menggunakan kata ingatlah ketika. Dan jika, bukan jika ya. Kalau jika mah justru ida ya. Id itu ketika dahulu ya. Id itu ketika dahulu. Nah, ini adalah id mabni kepada apa? Sukun. Sukun. Kalau ida mabni kepada sukun. Bedanya dia menggunakan alif ya. Ida itu apabila, kalau id ketika dahulu. Jadi ini semacam ngadongeng hal-hal yang zaman dahulu, atau menceritakan orang-orang yang terdahulu ya. Id itu. Nah, di sini adalah resumenya atau talkhis atau khulasoh tentang mabninya isim, anwa'u bina'il ismi. Ya, ini resumenya atau khulasoh. Anwa'u bina'il ismi, macam-macam mabninya isim. Anwa'u bina'il arbaatun, macam-macam mabninya isim itu ada 4. Nah, itu yang pertama apa? Mabni kepada Dhammah. Contohnya apa? Haitsu qattun nahnu. Nah, yang kedua mabniun alal fathi, mabni kepada Fathah. apa saja? Anta al-ana aina. Oke, yang ketiga mabni kepada kasroh. Anti haula'i hadhihi. Anti haulai. Kemudian yang selanjutnya mabni kepada Sukun. contoh. Antum ana idza. Nah, itu ya. Jadi mabninya pada dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Kemudian kita lihat ke bawahnya. Nah, selain dia mabninya kepada harokat, ternyata dia mabninya ada secara mahal, yaitu posisi, kedudukan. Jadi bukan fisik kelihatan ya. Kalau ini kan fisik, maksud fisik itu si harokat akhirnya kelihatan. Kalau haisu ya dengan doma, kalau anta ya dengan fathah, anti ya dengan kasrah, kalau antum yang dengan sukun. Nah, kalau fi mahal itu pada kondisinya tidak kelihatan. Nah, ini mahallul asma'il mabniyah minal i'rab. Nah, ini mahal, keadaan atau kondisi isim-isim mabni
dari i'rob. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, kita lihat ya. Amma mahallul asma'il mabniyah, adapun mahal atau kondisi isim-isim yang mabni pada i'rob. Nah, ini mah ya mabni ya pada i'rob ya. Bahwa bihasbi mauqi'i fil jumlah, tergantung kedudukan pada jumlahnya. Nah, biar tidak bingung lihat ke contoh. Minha diantaranya contohnya nih. Ada fi mahali rob'in. Nah, nomor 1. Makana fi mahali rob'in. Fi mahali rob'in itu dia itu mabninya ropa. Tapi dia tidak kelihatan ropanya itu. Iza kana fa'ilan au mubtadaan, apabila menjadi fa'il atau mubtada masalan sebagai contohnya. Nah, nanti ada di bawah contohnya. Yang kedua, fi mahali nasbin, ya itu mah seperti biasa ya. Fi mahal itu kan ada fi mahali rob'in, fi mahali nasbin, atau fi mahali apa? Yang ketiga, fi mahali jarin. Nah, kalau fi mahali nasbin itu idza kana maf'ulan katanya, apabila menjadi maf'ul bi atau yang lainnya dari macam-macam isim mansub. Kemudian fi mahali jarin yaitu apabila masbuqatun, apabila masbuqan didahului dengan huruf jar atau yang lainnya dari majrur-majruran. Nah, di sini contohnya lihat. Huwa maridun. Huwa domir munfasil. Nah, huwa ini mabninya kepada apa? Huwa fathah. Walaupun dia itu fathah, ternyata mabninya kepada fathah. Fi mahalli rob'in mubtada. Nah, ini pada mahal ropa dia itu mubtada, atau pada kedudukan sebagai ropa dia itu mubtada. Paham nggak di sini? Contoh dari huwa maridun. Kan tidak hu maridun kan? Karena huwa itu yang tidak boleh berubah-ubah. Karena dia itu isim mabni. Tetapi setiap isim mabni apabila kondisi fa'il atau apabila kondisi sebagai mubtada fi mahal, nah gitu. Pada kondisi atau fi mahali rob'in gitu. Jadi fi mahali rob'in fa'ilun, dalam kondisi ropa dia itu sebagai fa'il. Nah, itu fi mahal itu ya. Jadi tidak kelihatan akhirnya berubah karena dia itu mabni. Jadi setiap mabni itu harus fi mahali. Ketika dia masuk ropa atau ketika nasab, ketika jar itu harus selalu fi mahali. Kemudian contoh yang kedua, marod hadal waladu, marido hadal waladu, telah sakit anak laki-laki ini. Nah, di sini hadanya itu ismu isyarah. Mabni kepada apa isim isyarahnya? Sukun. Dan dia itu fi mahali. Karena dia sebagai fa'il, jadi harus fi mahalinya apa? Rof'in. Fi mahali rob'in. Hada ini karena hada enggak punya tanda khusus kan? Mana tanda ropaannya enggak ada karena dia mabni. Makanya setiap isim isyarah yang menjadi fa'il dia itu harus selalu fi mahali rob'in, fa'ilun. Tidak boleh wa alamatu rob'ihi, enggak boleh. Enggak ada alamatu rob'ihi ya kalau untuk isim mabni, kecuali mabninya kepada sukun saja. Kemudian itu fi mahali rob'in. Yang di bawah fi mahali jarin. Nah, ini nasbin, maaf. Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka ini adalah domir munfasil. Dan dia itu mabni kepada apa? Fathah. Ya, ka-nya itu kan. Fi mahali nasbin. Nah, fi mahali nasbin maf'ul bih muqaddam. Karena untuk iyyaka itu khusus nih, iyyaka harus selalu jadi maf'ul bih muqaddam ya, atau maf'ul bih atau objek yang didahulukan. Karena guna iya ini ya untuk mendahulukan objek gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamu, kalau kita terjemahkan kan hanya kepada ya. Iyyaka. Sehingga iyyaka ini adalah kata yang khusus untuk menjadikan objek ada di awal. Atau maf'ul bih muqaddam istilah lainnya. Dan setiap maf'ul bih itu wajib mansub. Maka di sini iyyaka dia itu karena mabni dan tidak mempunyai tanda dari maf'ul bihnya, maka fi mahali nasbin, dalam keadaan nasabnya maf'ul bih muqaddam. Nah, kemudian yang terakhir fi mahali jarin, alaika. Nah, alaika
karena ka di sini harusnya majrur kan, ala isim jar kan, ka ismun ala harfu jar, ka-nya itu kan ismun majrur. Harusnya kan kalau secara aslinya, kalau kita masuk kepada teori dasar, bahwa isim majrur itu kan harusnya selalu dimajrur atau di kasroh. Tetapi karena ka ini domir munfasil atau mutasil biharfil jar, dia itu domir yang bersambung dengan huruf jar, dan setiap domir itu mabni kepada apa yang mabninya, di sini ka-nya itu kepada fathah. Ada juga ya kan kepada sukun seperti alaihim itu kepada sukun. Kalau di sini alaika mabninya kepada fathah, maka karena ini sebagai isim mabni fi mahalli jarin. Nah, jadi harus fi mahalli, dalam kondisi jar, majrurun di ala, dia sebagai isim majrur dengan ala. Nah, ini yang disebut dengan fi mahal itu ya. Dia tidak mempunyai tanda yang asli itu fi mahali itu, tapi hanya seukur kedudukannya saja. Jadi hanya sekedar kedudukannya saja, tapi dia tidak punya tanda asli. Dia sebagai majrur tidak punya, sebagai rofa tidak punya tanda asli, dan sebagai nasab pun tidak punya tanda asli. Kenapa tidak punya tanda asli? Karena dia isim mabni yang tidak terpengaruh huruf dan harokat akhir berubah, tidak berubah-ubah ini karena mabni. Itu ya yang disebut fi mahal itu. Nah, di sini ada latihan untuk mengetes pemahaman kita mengenai isim mabni dan isim mu'rab. Nah, di sini at-tamrinu, latihan. Silahkan Ustaz Jajang dibaca irsyadahu atau petunjuknya dibaca, silahkan. Petunjuknya saja. Halo, Ustaz Jajang masih hadir? Rata namu. Wah, ya mungkin Yanam. Mungkin beliau udah tibra ya. Nggak apa-apa, kita ini dulu. Kita baca dulu ya. At-tamrin, latihan. Udkur, sebutkan al-asma al-mabniyati, isim-isim yang mabni, fima ya'ti, pada yang berikut ini. Wa bina'aha, dan mabninya, wa mahalla kulli minha, dan mahal setiap darinya. Nah, jadi sebutkan apakah dia itu mabni kepada apa, kemudian apakah dia itu mahal atau tidak. Nah, di sini contoh pertama, dzalikal kitab. Di sini isim mabninya yang mana? Dzalika. Dzalika. Dia mabni kepada Fathah. Nah, di dalam kata dzalikal kitabu atau di dalam jumlah dzalikal kitabu, zalika fi mahalinya apa, dia dalam kondisi apa? Raf'in. Nah, dia sebagai ropa dan sebagai dia sebagai ropa ya, dzalikal kitabu. Kemudian innalladzina. Nah, innalladzina, alladzina di sini mabni kepada Fathah. fathah. Iya, mudah ya. Dan dia itu fi mahali apa? Fi mahali nasbin. Nasbin, karena ada inna ya. Karena inna itu selalu menasabkan yang setelahnya. Jadi fi mahalinya nasbin. Kemudian bahwa syarrun, di sini mana isim yang mabninya? Wa ini mabni kepada Fathah. Kemudian wa lahunna, di sini yang mabninya, isim mabninya yang mana? Hunna. Mabni kepada Fathah. Nah, lahunna ini karena ada lam apa itu, huruf apa disebutnya lamnya? Jar. Lam harfu jarin, maka hunna harus menjadi isim majrur, tetapi kok tidak, kenapa? Karena nasbin. Jadinya apa? Fi mahali apa? Mahali jarin. Fi mahali jarin. Ya. Fi mahali jarin ismun Majrurun bila. bi lam. Nah, bi harfil lam. Kemudian alaikum, di sini mana isim mabninya? Kum. Mabni kepada Sukun. Nah, di sini ada huruf jarnya yang mana? Ala. Jadi kum ini dia fi mahali apa? Jarin. Fi
Fi mahali jarin ismun Majrurun majrurun bi ala. bi ala. Nah, begitu ya. Jadi fi mahal itu demikian. Kemudian yu'adzibu may yasha'u. Nah, di sini isim mabninya yang mana? Man Mabni kepada sukun. mabni kepada sukun. Nah, di sini kalau kita terjemahkan apa? Yu'adzibu may yasha'u. Dia mengadab bagi orang yang dikehendaki. Nah, berarti man di sini sebagai pelaku atau yang dilakukan? Sebagai objek. Oh, jadi apa objek itu? Maf'ul bi. Ya, maf'ul bi itu harus selalu apa? Majrur, marfu, mansub. Mansub. Berarti man itu fi mahalinya apa? Nasbin. Fi mahali nasbin sebagai maf'ul bi. Gitu ya. Jadi man di sini sebagai objek dan fi mahali nasbin maf'ul bi. Kemudian lillahi ma fis samawati. Di sini yang jadi isim mansub mabninya yang mana? Di sini mabni kepada Sukun. pada sukun. Kemudian la tu'akhidna di sini mabninya yang mana isim mabninya? Bun. Nah ya. Nah, ini sebagai objek atau fa'il atau apa? La tu'akhidna, ya Allah jangan menimpakan kepada kami. Nah, jadi objek ya. Aja maf'ul bi. Berarti dia fi mahalinya apa? Nasbin. Fi mahali nasbin Maf'ulun bih. Kemudian robbana. Nah, robbana ini mana isim mabninya? Nah, mabni kepada Sukun. Di sini ingat ada robba dan na, ada isim dan isim bersatu. Dia sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Maka mudhof dan mudhof ilaih itu kalau mudhofnya tergantung kondisi, maka mudhof ilaih harus selalu Majrur. Nah, di sini sebagai mudhof ilaih berarti fi mahali apa? Jarin. Fi mahali jarin Leh. mudhofun ilaih. Dalam kondisi jarnya dia sebagai mudhof ilaih. Kemudian bentar. Oke, lanjut. Fa'innahu. Di sini mana isim mabninya? Hu ya. Fa'innahu. Nah, ingat ada inna. Inna itu menasabkan isim setelahnya. Berarti hu fi mahali apa? Nasbin. Fi mahali nasbin sebagai Isim ina. Fa'innahu, betul. Alaika. Ini hampir sama kayak tadi alaikum. Alaika. Di sini isim mabninya yang mana? Ka. Mabni kepada Fathah. fi mahali apa? Jarin. Fi mahali jarin apa? Ismun majrurun ala. Ismun majrurun bi ala. Kemudian qul lil ladzina. Di sini isim mabninya yang mana? Alladzina. Alladzina ini dia sebagai apa nih? Ada lam nih di sini. Isim majrur. Isim majrur berarti fi mahali Jarin. ismun Majrurun bi lam. Bi lam. Mimma yasha'u. Di sini isim mabninya Man. Mabni ala sukun. Fi mahali jarin ismun majrurun bi min. Karena asalnya min dan man gitu ya. Jadi disatuin jadi miman. Itu di koser di apa semacam disingkat, jadi asalnya seperti mimma. Itu ditulisnya memang jarang min dan ma, tapi mimma. Mim dan mim saja, itu juga miman ya. Kemudian sa'al tukum di sini mana isim mabninya? Sa'al tukum. Nah, di sini mabni kepada kemudian dia sebagai apa? Objek atau fa'il? Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih berarti harus selalu apa? Mansub, majrur, marfu. Mansub. Fi mahali apa berarti? Mahali nasbin. Fi mahali nasbin maf'ulun bi. Betul sekali. Kemudian minkum.
kum. Kum ini sebagai apa? Ada min di sana? Isim majrur. Ijarin. Majrur. Bimal bijarin ya. Ismun majrurun bi min. Ini. Oke, kemudian nahnu ansarullahi. Di sini si mabninya yang mana? Nahnu. Nahnu mabni kepada Mohon alat. dhammah ya, alat dhammi. Fi mahal apa di sini? Raf'in. Raf'in sebagai Mubtada. sebagai mubtada. Kemudian mim ba'di dzalika. Di sini mana yang menjadi apa namanya zorob wajib apa namanya bukan zorob, maaf, zorob yang tidak wajib mabni yang mana? Ba'di ya, karena ba'di itu bisa ba'du bisa ba'di min ba'di, tetapi dia kalau tidak mempunyai mudhof ilaih, misalkan zalikanya dibuang menjadi mim ba'du, itu kelebihan daripada ba'di. Kalau mudhof ilaihnya dibuang, dia menjadi mim ba'du, dia menjadi mabni kepada dhammah kalau mudhof ilaih dibuang, walaupun dia majrur ya. Kalau mudhof ilaih dibuang seperti zalikanya kita buang jadi mim ba'du. Nah, kalau ini diawalkan kembali, zalikanya dikembalikan jadi ba'di batal, jadi mabninya dia jadi mu'rab kembali, jadi mim ba'di dzalika. Nah, di sini berarti yang mabninya yang mana? Zalika mabni kepada apa? Fathah. Pada fathah, mim ba'di dzalika. Nah, itu ya. Kemudian in tukhfu ma fi sudurikum. Ini mana isim mabninya? Ya. Mabni kepada Sukun. Nah, di sini sebagai objek, sebagai fa'il atau sebagai apa? Apabila kau menyembunyikan apa-apa yang ada pada hati-hati kalian. Maf'ul. Sebagai maf'ul. Berarti maf'ul harus selalu apa? Marfu, mansub, majrur. Mansub. Berarti ma ini fi mahali apa? Nasbin. Sebagai Maf'ul bih. fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, kemudian liman yuqtalu. Di sini isim mabninya Man. Di sini sebagai apa? Isim majrur. Isim majrur. Berarti man itu fi mahali atau asli? Jarrin. Bimali jarrin. Fi jarin ismun Majrur. Harfil lam. Ismun majrurun bi harfil lam. Nah, kemudian itu ya latihan. Alhamdulillah udah paham ya, mudah-mudahan. Nah, Ustaz, berarti tadi yang mimba di dalikanya itu jadi mudhof ilaih. Ya betul, mimba di dalika itu jadi mudhof ilaih, dalikanya ini. Ba'dinya Di mudhof. Mudhof. Dari setelah itu. Ba'di dalika. Makanya kalau dibuang dalikanya, si ba'du dia kembali lagi ke kedudukan semula sebagai mabni. Jadi mim ba'du, atau misalkan mudhof ilaihnya mau kita rubah tidak dengan zalika, pakai domir huwa. Apa domir huwa kalau disatuin dengan isim jadi apa? Ba'dihi. Jadi mim ba'dihi itu kembali lagi ba'di menjadi mu'rab, jadi kasroh, tapi hi-nya kita buang jadi mim ba'du. Begitu juga qablu. Dia bakal mabni karena jadi mudhof itu saat. Iya, dia itu bakal mabni karena menjadi maksud saya dia itu bakal mu'rab kalau menjadi mudhof. Kalau tidak menjadi mudhof atau mudhof ilaihnya dibuang, dia mabni gitu. Qablu kan asalnya min qabli dalika atau min qablihi kan min. Tapi kalau hi-nya dibuang atau dalikanya dibuang berarti min qablu. Itu. Makanya kenapa ada yang bertanya pernah dulu ke saya, kenapa min qablu dan min ba'du sebelumnya itu kan min, harusnya kan jar, tapi ini dengan dhammah. Nah, ini alasannya. Jadi apabila zorob qablu dan ba'du dia itu mudhofnya, maksudnya mudhof ilaihnya jatuh atau hilang, dihilangkan, maka dia menjadi mabni kembali kepada mabni aslinya, yaitu qablu dan ba'du gitu. Begitu juga yang kemarin yang kita pelajari itu dunu ya, min dunihim. Nah, misalkan himnya kita buang min dunu,
dunal akhorin gitu kan. Itu kalau kita buang. Kita lihat lagi yang ke atas ya, yang apa sih yang wajib, yang tidak wajib itu ya, yang tidak wajib di mabni di atas. Kita lihat lagi sedikit. Tadi apa saja, yaitu ada duna, ada ba'du, kemudian apa lagi nih di atas. Nah ini ada qobla, ada ba'da, ada duna, ada awwala. Berarti min awwalu, asalnya min awwalihi. Jadi ketika mudhaf ilaihnya jatuh atau hilang, jadi min awwalu saja boleh, min dunu boleh, min ba'du memang harusnya begitu ya, min qoblu harusnya begitu kalau memang tidak ada mudhaf ilaih. Begitu juga al jihad asitu, itu arah yang 6. Yang arah yang 6 itu apa? Kholfa, ba'da, amama, fauqa. Misalkan kholfa jadi min kholfu, amama min amamu, fauqa min fauqu, asalnya min fauqihi atau min fauqi dalika, min fauqu. Kemudian amama shimala yamina, min shimalu, min yaminu. Begitu. Jadi itu al jihad asitu, arah yang 6. Nah ini adalah ya, ini justru yang harus kita ingat-ingat. Kadang ini yang suka lupa itu, bahwa jorob itu ada yang sedikit unik ya. Ini nih jorob yang uniknya itu qobla, ba'da, duna, awala, dan 6 arah itu. Ini justru kalau jorob-jorob yang lain itu sudah pasti apa namanya mabni. Kalau mabni mah nggak akan sulit ya menghafalinya, karena tinggal dilihat huruf akhirnya apa. Tapi justru yang ini yang uniknya itu yang harus kita ingat, lebih spesial itu malayulazimul bina minal asma, adalah yang tidak wajib mabni dari isim. Ada pertanyaan yang lain silahkan, karena ini sudah selesai kalau untuk mabni dan apa mu'rob ya. Dan pada kesempatan selanjutnya untuk pertemuan minggu depan itu kita akan fokusnya di sorobnya. Justru kita akan mulai mempelajari membikin fiil untuk setelah yang ini ya, karena ini sudah apa namanya sudah selesai pada bab-bab mu'rob dan mabni. Jadi yang selanjutnya adalah membikin fiil, yaitu ilmu sorob nih setelah ini. Kemudian yang paling unik nanti ke sana adalah kamus tentang huruf. Kita akan mempelajari min, ada min apa saja, kemudian lam ada lam apa saja, ba apa saja. Jadi itu adalah fokus di Al-Muyassar Jilid 2. Jadi ini udah pertengahan ya, kita masuk Al-Muyassar Jilid 2, hampir selesai. Hampir selesai. Ini sudah di pertengahan nih. Ini halaman berapa tuh? 36 ya ini ya. Berapa nih? 36. Jadi kedepannya itu kita akan belajar mengenai fiil, dan juga tinggal 2 materi lagi, yaitu fiil dan huruf. Kita akan mempelajari huruf berdasarkan maknanya dan juga fungsi-fungsinya. Baik, alhamdulillah sudah masuk pada 21.47. Kita cukupkan dulu. Kita akan sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan tidak bosan selalu ya untuk menuntut ilmu bersama kami di Ma'had Sibawayh ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat walaupun seada-adanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Selamat istirahat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Sampai jumpa.